Gempa susulan masih terus mengguncang Nusa Tenggara Timur. Hingga Selasa pagi, BMKG mencatat total 7.029 kali gempa susulan setelah gempa utama mengguncang wilayah Flores. Aktivitas gempa masih dinamis, dan masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan berikutnya. PT Gajah Tunggal Tbk meresmikan gerai perdana merek ban premium GT di kawasan Jakarta Selatan. Langkah ekspansi emiten manufaktur ban berkode GJTL ini sejalan dengan lonjakan laba bersih di semester pertama 2026 sebesar Rp796 miliar. PT Gajah Tunggal Tbk merambah segmen retail ban premium dengan meresmikan GT Flagship Store di kawasan Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan resmi Perseroan, Perseroan menggandeng Haloban untuk menyediakan produk ban serta konsultasi perawatan. Kepala Divisi Pemasaran Gajah Tunggal Marcella Dewi menjelaskan bahwa produk GT dikembangkan bersama GT Tire Germany untuk menjawab kebutuhan kendaraan perkotaan. Gerai utama ini menawarkan 3 varian ban premium yakni GT Control P10, GT Sports 2, serta GT Excursion. Ekspansi retail ini didukung oleh capaian positif kinerja keuangan Perseroan sepanjang semester 1 2026. Penjualan bersih Perseroan naik 5,6% menjadi Rp8,52 triliun yang didorong oleh kuatnya permintaan pasar domestik di tengah kelesuan pasar ekspor. Pertumbuhan penjualan yang diimbangi penurunan biaya bahan baku berhasil mendongkrak margin laba kotor Perseroan dari 18,7% menjadi 21,1%. Kondisi ini mendorong capaian EBITDA melesat menjadi Rp1,46 triliun dari periode sebelumnya Rp1,13 triliun. Penurunan biaya keuangan serta keuntungan selisih kurs memperkuat laba bersih Perseroan melonjak dari Rp451 miliar di semester 1 2025 menjadi Rp796 miliar pada semester 1 2026. Berbagai sumber IDX Channel. PT Indonesian Paradise Property Tbk membagikan dividen interim untuk tahun buku 2026 senilai total Rp50,32 miliar. Aksi korporasi emiten pengembang properti ini didukung oleh capaian laba bersih semester pertama sebesar Rp141,98 miliar. PT Indonesian Paradise Property Tbk kembali menunjukkan komitmen memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Berdasarkan keterangan resmi Perseroan, emiten properti berkode saham INPP ini mengalokasikan dividen interim sebesar Rp50,32 miliar. Pembagian dividen ini setara dengan Rp4,5 per saham yang ditopang oleh perolehan laba bersih semester 1 2026 sebesar Rp141,98 miliar. Wakil Presiden Direktur dan CFO Paradise Indonesia, Surina menjelaskan bahwa kinerja solid Perseroan ditopang oleh diversifikasi portofolio serta efisiensi operasional. Pada periode ini, Perseroan mengantongi porsi recurring income atau pendapatan berulang sebesar 71% menjadi salah satu yang tertinggi di industri properti. Disiplin keuangan tersebut berhasil mendongkrak EBITDA Perseroan yang tumbuh 11% secara tahunan menjadi Rp265,12 miliar. Untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang, Perseroan memperkuat segmen hospitality dan komersial dengan mengoperasikan 23 Semarang Shopping Center serta proyek 88 Plaza di Balikpapan. Atas fundamental yang kuat tersebut, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo mempertahankan peringkat INPP pada level IDA- dengan prospek stabil. Manajemen menargetkan untuk terus mempertahankan kontribusi recurring income di kisaran 70% ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menilai kenaikan anggaran subsidi energi pada tahun depan sebesar 272 triliun dari 227 triliun tahun ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Ahmad Erani Yustika menyebutkan kenaikan anggaran subsidi energi ini dipengaruhi oleh asumsi nilai tukar rupiah hingga harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price. Meski demikian, Erani menilai asumsi anggaran subsidi energi ini masih bisa dilakukan penyesuaian, khususnya pembahasan yang akan dilakukan dengan DPR akhir bulan ini, sebelum nantinya disepakati antara pemerintah dengan DPR.
sebetulnya kan kita masih mau ada pembahasan dengan DPR juga ya. Jadi kami itu kalau nggak salah dijadwalkan masih tanggal 31 Agustus ini untuk Raker dan RDP untuk membahas RKA KL tahun 2027 termasuk isu yang terkait dengan subsidi energi tadi itu. Jadi nanti kalau sudah betul-betul diketok pada bulan September atau Oktober kita bisa ini ya. Kan kalau soal subsidi itu kan tergantung dari kuotanya, nanti tergantung dengan harga minyak internasional, XP-nya. Ada beberapa variabel lain yang itu bisa mempengaruhi besar kecilnya. Pemerintah merencanakan alokasi anggaran subsidi energi sebesar Rp272 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 20,1% dibandingkan tahun 2026. Pemerintah merencanakan alokasi anggaran subsidi energi sebesar Rp272,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 20,1% dibandingkan dengan angka proyeksi tahun ini yang berada di angka Rp227,25 triliun. Kenaikan anggaran tersebut mencakup alokasi untuk bahan bakar minyak sebesar Rp28,7 triliun, LPG tabung 3 kg sebesar Rp114,1 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp130,1 triliun. Adapun peningkatan ini dipengaruhi oleh sejumlah parameter termasuk pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan harga minyak mentah Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah menargetkan merenovasi 400.000 rumah tak layak huni pada tahun 2026. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya 45.000 unit. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait optimis mampu mengejar target merenovasi rumah tak layak huni di tanah air sebanyak 400.000 unit pada tahun 2026. Angka ini meningkat dari sebelumnya hanya 45.000. Untuk itu, pihaknya terus menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik hingga pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi program tersebut. Seluruhnya kita anggarkan kan 400.000 rumah. Ya. Tahun lalu 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah. Jadi naiknya kurang lebih 8 kali lipat. Jadi zaman Pak Prabowo ini naiknya tambahnya itu bukan deret tambah, tapi deret kali. 45.000 dikali kurang lebih 8, jadi sekitar 400.000. Legalitasnya itu tadinya harus kepemilikan, sekarang penguasaan, yaitu cukup keterangan dari kepala desa, kalau di Jakarta lurah. Ara menambahkan pihaknya mendorong penerapan mekanisme pemilihan terbuka toko atau Ender Rakyat agar pelaksanaan program semakin transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.